Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa, amin saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih menghirup udara segar yang datangnya dari Tuhan. Dan sampai saat ini juga kita masih menikmati hari-hari hidup ini. Dan kita boleh berjumpa lagi pada pelajaran rohani, pelajaran yang kelima. Saya pribadi berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah membuka channel saya dan sudah belajar bersama-sama. Bahkan mungkin saudara sudah bagikan pelajaran ini ke teman-teman kita yang lain. Dan pada pelajaran yang kelima ini saudara-saudara, saya berharap ya ketika saudara akan membuka channel ini, saudara belajar dan bagikan ke teman-teman kita yang lain, sehingga kita boleh menambah pengetahuan kita kepada Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita sepanjang minggu ini adalah Roh Kudus menguatkan kesaksian kita. Ayat hafalan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31, firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Oh saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan Allah menguatkan saksi-saksi dengan demonstrasi fisik kuasa dan kehadirannya, sama seperti yang Dia lakukan pada Pentakosta. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mereka sementara berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan bahwa sekali lagi semua dipenuhi. Tercatat di dalam Kisah pasal 2 ayat 4, Kisah pasal 4 ayat 8 dan ayat 31, Kisah 9 ayat 17, dan Kisah pasal 13 ayat 9 dan ayat yang ke-52. Kepenuhan ini adalah untuk keberanian memberitakan Injil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kasih ketika bahasa lidah disebutkan biasanya dalam konteks pekabaran Injil, melampaui budaya etnis dan atau hambatan geografis. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Istilah ini sama dengan mereka dibaptiskan dengan atau dalam Roh Kudus. Jadi mereka dibaptiskan di dalam Roh Kudus. Ini adalah gerakan Allah di atas seluruh jemaat dengan kepenuhan Roh Kudus, dan ada keberanian dan kuasa untuk bersaksi, dan mereka saling mengasihi, dan mereka menerima kasih karunia berlimpah untuk mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Apa peran Roh Kudus dalam bersaksi? Saudara-saudara, peran Roh Kudus dalam bersaksi dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, 27, Yohanes pasal 16 ayat 8. Salah satu fungsi utama Roh Kudus adalah untuk berdampingan dengan semua orang, dan untuk memberikan kuasa dan membimbing mereka dalam kegiatan kesaksian. Nah, sangat luar biasa saudara-saudara. Dan peran Roh Kudus di dalam bersaksi adalah memimpin sebanyak mungkin orang kepada Yesus, dan Dia meyakinkan semua orang percaya atas tanggung jawab mereka untuk bersaksi, membuka mata kita untuk melihat orang di sekitar kita, dan bekerja di belakang layar saudara-saudara untuk menciptakan penerimaan terhadap pekabaran Injil. Oh, sangat luar biasa. Jika saudara dan saya bersaksi, maka Roh Kudus akan menuntun saudara-saudara dan saya
Dia akan bekerja di belakang layar dan dia akan menuntun saudara-saudara, dan kita akan berhasil. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan waktu kita untuk menyampaikan, untuk bersaksi bagi Yesus. Apa fokus umat perjanjian baru di dalam kegiatan bersaksi mereka? Saudara-saudara, fokus utama umat perjanjian baru adalah membawakan misi Kristus. Kisah para rasul adalah kisah orang-orang percaya yang ditabiskan, dipenuhi dengan Roh Kudus yang mempengaruhi dunia bagi Kristus. Mereka benar bergantung pada Roh Kudus untuk mencapai hasil yang ajaib. Dan salah satu alasan mereka mengapa gereja mula-mula bertumbuh dengan pesat adalah karena gereja terus diperbaharui melalui penanaman gereja-gereja baru. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita dapati ketika bersaksi dengan semangat? Yang kita dapati ketika kita bersaksi dengan semangat adalah Roh Kudus akan memberikan semangat dan membawa kita kepada para pencari kebenaran yang berhati jujur. Roh Kudus akan membuka pintu kesempatan yang tidak pernah mereka impikan dan menguatkan kata-kata mereka, menguatkan kata-kata kita dan tindakan kita untuk memenangkan orang. Saudara-saudara, Roh Kudus rindu memberi kuasa kepada kita, menguatkan kita, mengajar kita, membimbing kita, menyatukan kita, dan mengutus kita pada misi paling penting di dunia ini, dan menuntun kita kepada Kristus dan kebenarannya. Poin yang harus kita selalu ingat adalah bahwa Roh Kudus masih aktif dan bekerja hari ini, sama seperti yang Dia lakukan pada para rasul dan gereja yang mula-mula. Dan tugas kita adalah untuk bersaksi kepada siapa saja. Tuhan akan melakukan sisanya dalam hidup kita. Artinya, saudara-saudara, gunakanlah talenta yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Gunakan secara positif. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan tambahkan kekurangan-kekurangan yang Anda tidak sempat lakukan. Nah, saudara-saudara yang diberkati dalam Yesus Kristus, mengapa firman Tuhan begitu kuat dalam mengubah? Dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Ibrani pasal 4 ayat 12. Ingat saudara-saudara, tenaga kreatif yang mencipta dunia sehingga terwujud berada di dalam kuasa firman Allah. Dan firman Allah memberi kuasa, melahirkan kehidupan. Setiap perintah adalah Injil yang diterima oleh kemauan, diterima dalam jiwa, membawa kehidupan yang maha kuasa, mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa dalam citra Allah. Ini terdapat di dalam seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 112. Alasan Alkitab memiliki kuasa mengubah kehidupan adalah, saudara-saudara, karena Roh Kudus yang sama yang mengilhami Alkitab pada awalnya akan mengilhami saudara dan saya, akan mengubah saudara dan saya. Ketika saudara saya membaca firman Tuhan, dia akan menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, dan ada kuasa di dalamnya. Ini bukan kata-kata dan spekulasi manusia. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Roh Kudus akan membantu saudara dan saya. Ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, Dia akan memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Ingat saudara-saudara, ingat dan ingat. Ketika kita bersaksi untuk Yesus, maka kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan Ia ada di hadapan kita, bergerak di benak kita. Ketika kita melakukan tindakan kebaikan, membagikan kesaksian kita, berpartisipasi dalam jangkauan keluar, Dia akan terus bekerja pada tiap individu lama, saudara-saudara, setelah kita pergi. Karena Roh Kudus bekerja sama dengan Bapa, Anak,
di dalam proses penebusan dan akan menyelamatkan barang siapa yang percaya kepadanya, akan menyelamatkan barang siapa yang menggunakan talenta karunia yang positif untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, akan menyelamatkan barang siapa yang percaya, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga atas motivasi rohani yang kami dapati ketika kami mempelajari firman pada hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan mampukan kami untuk kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kami ketika menyampaikan firman Tuhan dengan penuh semangat, maka Tuhan akan menyanggupkan dan menyertai kami. Bapa, kami manusia yang penuh keterbatasan dan kekurangan, namun di dalam bersaksi ini, ketika kami mempelajari firman, kami dapati bahwa Roh Kudus akan mampukan kami. Oleh sebab itu ajarlah kami untuk selalu menyerahkan diri kami, dituntun oleh kuasa Roh Kudus ini. Hamba-Mu berdoa untuk saudara kekasih kami yang akan membuka channel ini untuk belajar bersama-sama. Bapa, karuniakan kuasa surga, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa juga untuk pemimpin organisasi gereja Tuhan di muka bumi ini, para hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kearifan, bijaksana, kemampuan, kekuatan, kesehatan, sehingga dalam tugas kepemimpinan mereka akan lakukan dengan baik demi kemuliaan bagi nama Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia membantu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan ini selesai, Tuhan datang dan selamatkan kami. Bapa di surga, kami juga saat ini sementara bergumul menghadapi COVID-19 ini. Bapa, kiranya bebaskan kami, pulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, dan menjadi berkat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapa surgawi, kami berdoa untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada. Bapa, kiranya pulihkan hidup mereka. Ketika mereka sehat, mereka akan berkomitmen untuk melayani Tuhan. Segala perkara yang indah dalam hidup kami serahkan padamu. Terima kasih Tuhan dengan jawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.